crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat neraca dalam perusahaan jasa. Baik, sekarang kita akan membuat neraca. Ya, neraca ini salah satu laporan keuangan yang akan kita buat dari perusahaan jasa Marina Motor. Kemarin kita sudah membuat laporan perubahan modal pada video sebelumnya. Juga ada laporan laba rugi. Jadi yang akan kita buat kali ini adalah 3 ya, dan masing-masing videonya terpisah. Kenapa saya gabungkan dalam satu lembar? Ini karena memang laporan ini berhubungan satu sama lain. Jadi untuk membuat laporan perubahan modal, kita membutuhkan laba yang dibuat dengan laporan laba rugi. Lalu untuk membuat neraca, kita juga membutuhkan data dari laporan-laporan sebelumnya, ya, yaitu laporan perubahan modal. Baik, ini neraca. Saya buatkan seperti ini. Ini ada bagian kiri dan kanan. Kiri ini aktiva, kanan ini pasiva. Aktiva ini yang disebut dengan harta, ya. Pasiva itu utang dan modal. Jika kalian ingat itu, ya, jadi aktiva itu harta, pasiva itu utang dan modal. Ini kita ambil datanya dari kertas kerja. Ini kertas kerjanya. Kemarin kita membuat laba rugi, maka yang kita ambil adalah kolom ini. Sekarang kita akan membuat neraca, maka yang kita ambil adalah kolom ini. Gitu. Karena ini kita tidak pakai, saya akan perkecil terlebih dahulu biar memudahkan. Nah, ini dia penampakan dari kertas kerja yang sudah kita kecilin. Ini aktiva, ini pasiva. Aktiva itu kita bagi dua, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Harta lancar atau harta tetap. Nah, kita akan beri warna, beri tanda, mana harta yang lancar, mana yang harta yang tetap. Ini yang lancar. Saya akan beri warna ini, berarti angkanya juga ini. Kemudian yang tetap ini, kita beri warna hijau. Kemudian apakah di bawah ada, kita periksa ya. Ini ada akumulasi, kita beri warna juga kuning. Akumulasi kuning. Selebihnya tidak ada. Kemudian kita beralih ke utang. Utang ini saya beri warna biru. Apakah di bawah ada? Kita lihat ada utang. Kemudian ada prive atau prive, ini saya beri warna ini agak marun. Demikian. Nah, setelah kita beri tanda, ya, kita akan pindahkan yang harta lancar. Harta lancar ini pertama kas, kemudian gitu ya. Kemudian setelah kas piutang, hati-hati dalam memindahkan nama dan angka. Yang ketiga adalah perlengkapan. Kemudian perlengkapan kita sorot. Setelah perlengkapan ada asuransi dibayar di muka. Nah, ini kalau asuransi dibayar di muka ini termasuk harta. Angkanya 4 juta. Baik. Aktiva tetapnya kita pindahkan dulu.
Kemudian aktiva tetap ini ada peralatan, untuk peralatan kita klik dulu biar kelihatan angkanya. Nah, peralatan ini karena ada akumulasi peralatan, maka kita kurangkan dulu ya akumulasi. Akumulasi penyusutan peralatan itu akan mengurangi peralatan sehingga ini kita kurang, kita beri tanda minus dulu. Gitu ya. Jadi nanti peralatannya akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian kendaraan, di bawahnya ada kendaraan. Ini juga sama, ada akumulasi penyusutan kendaraan. Sama dengan minus, kita sorot akumulasi penyusutan kendaraan. Kita akan menjumlahkan, di sini kita buat dulu jumlah atau total aktiva ya. Aktiva ini aktiva lancar, jadi kita boleh menuliskan harta lancar atau aset lancar gitu ya. Jumlah aktiva tetap kita jumlahkan. Ini jumlahnya saya berikan hitam. Kemudian ini kita beri garis dulu ya. Kemudian untuk total aktiva tetap atau jumlah aktiva tetap kita juga akan jumlahkan. Demikian, jadi ini jumlah untuk aktiva tetap karena kita sudah berikan tanda minus tadi, sehingga dia ketika kita jumlahkan akan otomatis mengurangi. Total aktiva adalah yang 30 juta ditambah yang 26 juta. Totalnya 425 juta, 56.425.000. Nah, sekarang kita lihat yang pasifa. Pasifa itu ada utang dan modal. Saya beri tanda dulu utang dan modal. Kemudian ini saya beri garis dulu ya karena dia kurang. Oke. Kemudian utangnya itu kita lihat dulu ya utangnya. Ada utang apa saja, saya mau beri tanda sama dengan utang kita tadi ada utang usaha, kemudian utang bank, kemudian utang gaji. Nah ini, kemudian utang usaha itu, utang bank itu, utang gaji ini ya 4 juta. Baik. Nah, untuk utang, ini karena ada utang, kita sambil turunkan, utang jangka pendek, dan ada utang jangka panjang.
Kemudian kita akan jumlahkan jumlahnya di sini ya. Ini untuk utang jangka pendek, kemudian utang jangka panjang ini ini di sini, ini hapus, ini di sini. Modal yang kita ambil bukan 38.750.000, melainkan modal yang sudah melalui perubahan modal, yaitu yang ada di sini. Di laporan perubahan modal sebesar 44 juta sekian. Kalau kita jumlahkan, maka dia harus balance dengan aktiva. Pasiva harus balance dengan aktiva. Baik, anak-anak, ini adalah jumlah dari pasiva. Sebagaimana kita tahu, jumlah aktiva dan pasiva dia harus sama. Ya, saya akan menuliskan total pasiva. Gitu ya, sampai kita cek. Kemudian ternyata ini hasilnya tidak seimbang, tidak balance. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengecek angka-angka ini apakah kita mengambilnya tadi dari kertas kerja atau dari worksheet sudah benar atau belum. Nah, kita akan periksa. Ternyata ini akumulasi penyusutan peralatan saya salah menginput, sehingga kita akan revisi. Karena dia akumulasi itu mengurangi, maka kita beri tanda minus. Kemudian kita sorot di angka ini. Kita cek sekarang hasilnya ternyata sudah seimbang, berarti kita hanya punya satu kesalahan ya. Kita rapikan sekarang, pastikan bahwa jumlahnya seimbang, kemudian aktiva lancar, aktiva tetap kita beri tebal untuk membedakan ya, memastikan perbedaannya di sebelah mana. Nah, anak-anak, demikian ini neraca untuk Marina Motor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.